Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Pratama, NIM B300180046, Prodi Ekonomi Pembangunan. Bab 6. Ekowisata menuju pembangunan berkelanjutan. Hubungan khusus antara pariwisata dan pembangunan berkelanjutan muncul karena 3 aspek penting, yaitu interaksi, kesadaran, dan ketergantungan. Aspek interaksi muncul karena sifat pariwisata yang didasarkan pada penyampaian pengalaman, tempat-tempat baru yang melibatkan antara interaksi lingkungan lokal baik langsung maupun tidak langsung, pengunjung, dan masyarakat tuan rumah. Kepedulian terhadap masalah lingkungan dan perbedaan antar bangsa dan budaya yang mempengaruhi sikap dan kesadaran akan isu berkelanjutan. Ketergantungan sebagai hubungan yang kuat antara pengalaman utuh, lingkungan bersih, kawasan alam yang menarik, keaslian budaya, dan tradisi saling terkait. Melalui aspek-aspek tersebut, pariwisata menghasilkan situasi sensitif yang menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan pariwisata menciptakan peluang bagi pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui stimulasi investasi untuk layanan lokal, membawa nilai tambah ekonomi sumber daya alam dan budaya untuk lebih melestarikan dan meningkatkan dukungan pelestarian baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung, meningkatkan saling menguntungkan antara lingkungan dan hubungan antar budaya. Namun negatifnya, pariwisata menyebabkan tekanan langsung dan ekosistem yang rapuh menuju degradasi lingkungan, fisik, dan gangguan terhadap satwa liar. Meningkatkan tekanan pada komunitas lokal dan menyebabkan dislokasi masyarakat asli, berkontribusi terhadap pencemaran lokal dan global. Merugikan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya yang langka terutama tanah dan air yang menyebabkan sumber pendapatan yang rentan dan tidak stabil akibat penurunan jasa ekosistem lokal pariwisata. Ada 12 dimensi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Membangun kelangsungan hidup dan daya saing ekonomi destinasi dan usaha pariwisata untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Yang kedua, kemakmuran lokal. Memaksimalkan kemakmuran ekonomi bagi masyarakat lokal. Ketiga, kualitas lapangan kerja. Memperkuat dan meningkatkan kualitas pekerjaan yang didukung oleh pariwisata termasuk tingkat gaji, kondisi, layanan, dan tersedia tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan disabilitas. Yang keempat, kesetaraan sosial. Ekowisata membawa distribusi manfaat yang adil dan inklusif bagi ekonomi lokal untuk menerima manfaat yang lebih baik dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Kelima, pemenuhan pengunjung. Memberikan keamanan, kepuasan, dan pengalaman bagi pengunjung. Yang keenam, pengendalian lokal. Pengendalian lokal melibatkan dan memperdayakan masyarakat lokal untuk merumuskan perencanaan pengambilan keputusan dan manajemen untuk pengembangan pariwisata di masa depan. Yang ketujuh, kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan memperbaiki struktur sosial dan akses ke sumber daya, fasilitas, dan sistem penunjang kehidupan. Kedelapan, kekayaan budaya. Menghormati dan meningkatkan warisan sejarah budaya otentik, tradisi, dan budaya lokal yang khas. 9. Integritas fisik. Meningkatkan kualitas lanskap untuk menghindari kerusakan fisik dan visual lingkungan lokal. Yang ke-10, keanekaragaman hayati. Melestarikan kawasan alam, habitat, satwa liar, dan melestarikan jasa ekosistem di lingkungan lokal. 11. Efisiensi sumber daya. Meminimalkan penggunaan kelangkaan sumber daya dan sumber daya tak terbarukan dalam pengembangan dan fasilitas pariwisata. 12. Kemurnian lingkungan. Meminimalkan polusi udara, air, dan tanah generasi limbah oleh perusahaan pariwisata dan pengunjung. Hasil proyek ekowisata menghasilkan lingkungan yang berkelanjutan serta kelayakan ekonomi. Untuk memberikan daya saing proyek, ekowisata menekankan pada bidang-bidang yaitu memahami pasar,
memberikan kepuasan pengunjung, menjaga kondisi perdagangan yang baik, menjaga dan memproyeksikan tujuan yang menarik. Secara lebih rinci, Outcome, Waring, dan Nail memberikan indikator ideal ekowisata sebagai dasar kegiatan ekowisata. Yang pertama, tidak boleh merusak sumber daya pembangunan dan harus sesuai dengan praktik terbaik yang berkelanjutan secara ekologis. Kedua, harus memberikan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat lokal. Tiga, harus mengenali batasan pertumbuhan dan kebutuhan manajemen yang berorientasi pada penawaran. 4. Harus mempersiapkan wisatawan untuk meminimalkan dampak negatif melalui pendidikan sewa utama kelompok kecil, penggunaan sumber daya minimal, dan menghindari daerah sensitif. 5. Harus memberikan pelatihan lintas budaya untuk staf yang sesuai. 6. Harus melibatkan pendidikan dan pemahaman antar semua pemangku kepentingan dan pengakuan nilai sumber daya intrinsik dan mendorong tanggung jawab etis terhadap lingkungan alam dan budaya. 7. Peka dan secara hati-hati menafsirkan budaya asli. 8. Pemasaran itu akurat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.